adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Adapun karakteristik dari gempa bumi, yang pertama yaitu berlangsungnya dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua yaitu lokasi kejadian tertentu. Yang ketiga yaitu akibatnya dapat menimbulkan bencana. Dan yang keempat yaitu berpotensi terulang lagi. Dan yang terakhir belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya menurut penyebab terjadinya. Gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh gempa bumi seperti di Bromo, gempa bumi Krakatau. Yang kedua gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lapisan energi di zona penunjaman. Contoh gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran. Yang ketiga gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Kemudian berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama gempa bumi. Gempa bumi adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma dan di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah yang pertama yaitu dampak fisik, bangunan banyak yang hancur atau roboh. Yang kedua yaitu tanah longsor akibat goncangan. Yang ketiga yaitu jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya yaitu permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dampak sosial. Yang pertama yaitu menimbulkan kemiskinan. Yang kedua yaitu kelaparan. Yang ketiga yaitu menimbulkan penyakit. Yang terakhir yaitu bila pada skala yang membesar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, mitigasi gempa bumi. Sebelum terjadinya gempa bumi, yang pertama, memahami gempa bumi. Yang kedua, kenali lingkungan bekerja atau setempat, serta pentingnya belajar menggunakan P3K, alat pemadam api yang ringan atau APAR. Yang ketiga yaitu hindari menaruh benda yang kurang penting di tempat kerja dan tempat tinggal. Yang keempat yaitu jauhkan benda-benda yang berat pada saat gempa. Yang kelima yaitu alat yang harus ada di setiap tempat, yaitu pertama kotak P3K, senter atau lampu baterai, dan radio atau telepon, serta makanan, suplemen, dan air. Ketika terjadi gempa, yang pertama berada di dalam bangunan, kedua di luar bangunan, serta hindari dari bangunan tinggi di sekitar agar meminimalisir efek terjatuhnya saat benda runtuh. Yang ketiga dalam kendaraan keluarlah, turun dan menjauh dari mobil. Yang keempat tinggal di pantai, jauhilah dan ikuti arahan pihak pemerintah setempat agar terhindar dari tsunami atau susulan gempa. Yang kelima, tinggal di pegunungan, jauhi tempat yang tinggi agar terhindar dari longsor. Sudah terjadi gempa, yang pertama yaitu keluar dari bangunan dengan teratur. Yang kedua yaitu periksa lingkungan sekitarmu. Yang ketiga yaitu jangan memasuki bangunan yang terkena gempa. Yang keempat yaitu jangan berjalan di daerah sekitar gempa. Yang kelima yaitu mendengarkan informasi tentang gempa bumi yang terkait di televisi, radio, telepon, dan media komunikasi lainnya agar tidak terjadi gempa susulan.
Yang keenam yaitu mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait dalam mengetahui seberapa besar